Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bersama saya Nimade Dwiyanti dan saya Niputu Della Natasha Putri. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung fungsi trigonometri. Dalam menyelesaikan persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Persamaan trigonometri terdiri dari persamaan untuk sinus, kosinus, dan tangen. Untuk penyelesaiannya bisa menggunakan satuan sudut derajat atau menggunakan satuan sudut radian. Misalnya yang pertama yaitu persamaan sinus. Diketahui bahwa nilai dari sin 30 derajat sama dengan setengah. Akan tetapi jika pertanyaannya adalah sinus berapa derajat yang nilainya setengah, maka jawabannya tentu tidak hanya 30 derajat. Perhatikan grafik berikut untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jika sin X sama dengan setengah, maka nilai X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 30 derajat dan 150 derajat. Atau dapat ditulis untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jika sin X sama dengan setengah, maka sin X sama dengan 30 derajat atau sin X sama dengan 150 derajat. Sehingga secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika sin X sama dengan sin alfa, catatan dengan nilai alfa diketahui, maka rumusnya X sama dengan A ditambah K dikali dengan 360 derajat, X sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360 derajat, dengan catatan K adalah yang kedua adalah persamaan kosinus. Dari grafik Y sama dengan cos X berikut ini, diketahui bahwa cos 60 derajat sama dengan setengah. Akan tetapi jika pertanyaannya adalah kosinus berapa derajat yang nilainya setengah, maka jawabannya tentu tidak hanya 60 derajat. Perhatikan grafik berikut ini. Untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Dari grafik di atas dapat dibaca bahwa jika cos X sama dengan setengah, maka nilai X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 60 derajat dan 300 derajat. Atau dapat ditulis untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat, jika cos X sama dengan setengah, maka cos X sama dengan cos 60 derajat atau cos X sama dengan cos 300 derajat. Sehingga secara umum dapat dirumuskan jika cos X sama dengan cos A dengan A-nya diketahui, maka X1 sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat dan X2 sama dengan 360 dikurangi A ditambah K dikali dengan 360 derajat. Untuk yang ketiga ada persamaan tangen. Dari grafik Y sama dengan tan X di bawah ini dapat dibaca bahwa tan 45 derajat sama dengan 1. Akan tetapi jika pertanyaannya adalah tangen berapa derajat yang namanya 1, maka jawabannya tentu tidak hanya 45 derajat. Perhatikan grafik berikut ini untuk X lebih dari atau sama dengan 0, X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Dari grafik di atas dapat dibaca bahwa jika tan X sama dengan 1, maka nilai X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat, X lebih kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah 45 derajat dan 225 derajat. Jika tan X sama dengan 1, maka tan X sama dengan 45 derajat atau tan X sama dengan 225 derajat. Sehingga secara umum dapat dirumuskan jika tan X sama dengan tan alfa maupun K alfa diketahui, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Untuk yang keempat ada persamaan bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Untuk penyelesaian
C, maka terlebih dahulu diubah menjadi bentuk K cos dalam kurung X dikurangi A sama dengan C, sehingga persamaannya membentuk cos dalam kurung X dikurangi A sama dengan C bagi K. Nah, ada pula keterangan K sama dengan akar dalam kurung A pangkat 2 ditambah B dalam kurung tutup pangkat 2, dan A sama dengan alfa disesuaikan dengan kuadrannya dengan tanda A dan B. Nah, yang kelima ada persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Persamaan trigonometri dapat diselesaikan dengan persamaan kuadrat jika persamaan trigonometri tersebut dapat diubah bentuknya menjadi A trig pangkat X ditambah B trig X ditambah C sama dengan trig X sama dengan sin X, cos X, dan tan X. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama misalkan Y sama dengan itu trig X. Yang kedua, ubah persamaan trigonometri menjadi Y plus C sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut menggunakan cara pemfaktoran. Dan yang keempat, tentukan penyelesaian dari persamaan dengan menggunakan rumus persamaan dasar trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya ada pun contoh soal, kalian bisa untuk mengartikan dan bisa untuk dicoba-coba contoh soal yang lain. Oke, baik itu tadi. Ya, untuk lebih jelasnya ada pun contoh soal, kalian bisa untuk mengartikan dan bisa untuk dicoba-coba contoh soal yang lain. Oke, baik itu tadi yang dapat kami sampaikan dari video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu dalam memahami materi. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk lebih mengasah kemampuan kalian lagi, di sini adalah latihan soal. Silakan